Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober dan kita melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita di tengah-tengah pandemi. Kita tentu tetap harus bersyukur, tetap kuat walaupun begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, tetapi biarlah iman kita tetap tidak berubah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin kembali membaca Wahyu 2:13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi ada beberapa fase gereja ini. Gereja Pergamus tetap setia di dalam imannya, bahkan tidak juga ketika fase terjadi di mana Antipas dibunuh di hadapan mereka. Yang menarik adalah mereka tidak menyangkal imannya. Mereka berpegang kepada nama Tuhan, teguh tetap percayai Tuhan, dan tidak menyangkal iman mereka. Saya berdoa bahwa pandemi hanyalah salah satu bagian goncangan dari sekian banyak tentu goncangan yang akan datang kembali. Gempa bumi, kelaparan, penyesatan, dan tentu yang kita harus juga menyiapkan iman kita adalah ketika aniaya datang. Karena dunia membenci kita, bukan karena kita, tetapi karena ada nama Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh menyangkal iman, dan kita tidak boleh menyangkal nama Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dunia membenci karena kita memang tidak berasal dari dunia ini. Saya tertarik melihat ketika satu hari murid-murid berdebat tentang siapa yang akan duduk terbesar. Dalam Lukas pasal 22 ayat 27 sampai 34, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, dan bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kita lihat bahwa iblis sangat meminta Petrus. Tuhan bilang, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi saudara, iblis sangat ingin menggugurkan iman kita, menampi kita seperti Simon. Tetapi Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Bukankah kita kemarin mendengar bahwa aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi aku minta engkau menjagai mereka selama mereka masih ada di dunia ini, karena mereka adalah milik Tuhan. Saudara percaya bahwa Yesus naik ke surga, bersyafaat, berdoa untuk kita. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika Yesus berdoa supaya jangan sampai iman kita gugur, supaya jangan sampai kita menyangkal nama Tuhan. Dan kalau kita katanya Simon sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kalau kita sampai bisa ke titik ini, tahap ini, ayo saudara, saya mendorong kita untuk menguatkan, meneguhkan orang lain. Jangan bersembunyi di balik COVID-19. Jangan bersembunyi di balik ketakutan. Ada banyak orang tidak beribadah hari ini, bukan karena dia suka, tetapi terkadang demi dapatkan rasa aman. Apakah saudara bisa menghindar dari situasi yang terjadi? Saya percaya bahwa perlindungan yang paling aman justru ada di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah insaf, sadar prinsip ini, kuatkan saudara-saudaramu. Walaupun Simon berkata dengan kesombongannya, dengan kemanusiawinya, dengan kegagahan manusianya, dia berkata, aku tidak akan sampai mati, masuk penjara, mati, aku akan bersama-sama engkau. Tetapi Yesus berkata, Simon, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Jadi saya berdoa di tengah-tengah situasi apapun yang sedang terjadi, karena saya percaya bahwa penguasa dari dunia ini adalah iblis. Dan iblis berjalan berkeliling seperti singa mencari siapa saja
yang dapat ditelannya. Karena itu penting kita memelihara nama Tuhan dalam hidup kita. Betapa penting kita menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Betapa penting kita menjaga iman kita. Betapa penting kita membangun iman kita. Kita disuruh berdoalah, bangunlah hidupmu di atas dasar iman yang paling kudus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menguatkan, meneguhkan saudara-saudara kita yang lain. Dan Simon akhirnya memang menyangkal Tuhan, tapi dia bertobat. Tuhan memberi tanggung jawab kepadanya untuk menggembalakan domba-domba, merawat anak-anak domba. Jadi saudara, kita juga didorong untuk mengasihi, melayani, meneguhkan orang-orang yang mungkin hari ini sedang kesusahan. Orang-orang yang mulai goyang, orang-orang yang mungkin mulai ragu, bertanya-tanya kapan COVID-19 ini berakhir. Karena ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Biarlah kita tidak menyangkal Tuhan, menjaga nama Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, tujuannya supaya kita bisa menginspirasi, melayani Tuhan, meneguhkan orang lain. Biarlah kita memasuki hari ini, berdoalah siapa yang Tuhan taruh di hati kita. Untuk hari ini mungkin kita WA, kita telepon, kita teguhkan mereka. Kiranya nama Tuhan dikuduskan dalam hidup kita. Dan kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.